Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Armian Nasri bisa kembali lagi hadir, pasti juga menjumpai pemirsa di rumah di program kesayangan kita yaitu UUI Corner. Nah, dan pastinya juga untuk UUI Corner seperti biasa kita bakal menghadirkan bintang-bintang tamu atau juga narasumber. Nah, itu dari dari jajaran para pejabat-pejabat di UI, di Universitas Muhammadiyah Indonesia yang pastinya juga dalam mengembangkan tugasnya, dan kita juga bakal ngobrol-ngobrol seputar tentang job desk, terus juga seperti apa sih pekerjaannya dan hal-hal apa saja yang menarik gitu ya yang bisa kita kulik dari berbagai macam bidang. Yang pastinya juga untuk kali ini nih, senang sekali nih saya sudah kedatangan Ibu Julaika SST MKes. Nah, ini beliau adalah yang sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi untuk jurusan atau juga program studi S1 Ilmu Gizi di Universitas Muhammadiyah Indonesia. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol langsung aja nih ya, saya perkenalkan sama pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Sehat ya kita? Alhamdulillah sehat. Oke, nah kita bertemu lagi nih Bu di pastinya juga di frame yang sama. Nah, dan pastinya juga nih mungkin untuk pemirsa di rumah lebih mengenal Ibu nih. Nah, pastinya juga mungkin bisa memperkenalkan diri, terus juga mungkin riwayat pendidikannya gitu Bu ya, jenjang karirnya sampai sekarang gitu. Nah, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Armia ya. Saya Julaika SST MKes. Sekarang ini diberikan kepercayaan ya, insyaallah untuk menjadi Ketua Program Studi Ilmu Gizi di Universitas Muhammadiyah Indonesia. Untuk background pendidikan saya itu saya awalnya itu di sekolah di Akademi Gizi di Jakarta, Pak. Jadi sekarang ini kan Poltekkes ya. Kalau dulu itu masih Akademi Gizi. Ya, jadi Akademi Gizi saya itu Akademi Gizi Depkes RI di Jakarta. Cukup lama ya. Saya selesai itu tahun 1995 ya, kalau 95 ya. Kemudian saya melanjutkan ke D4 di Universitas Brawijaya, Malang. Kemudian S2 saya itu di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ya. Itu mungkin sekilas background pendidikan saya, Pak. Iya, nah berarti ini mau melintang Bu ya di Jakarta, terus juga pindah gitu ya. Pasti juga dalam semangat sekali itu dalam mengejar ilmu pendidikan. Dan pastinya juga ini kalau misalnya bergabung di Universitas Muhammadiyah Indonesia itu berawal untuk jenjang karirnya Bu. Ini mungkin langsung jadi ketua program studi ya selama di sini. Atau sebelumnya itu gitu. Sebelumnya saya hanya sebagai dosen pengajar di sini. Ya, karena kebetulan mungkin kalau dari background pendidikan itu memang dari D3 sampai S2 itu saya nggak keluar dari jalur saya gizi ya. Benar-benar. Ya, jadi awalnya saya sebagai dosen pengajar mata kuliah dietetik gitu, karena waktu itu saya juga bekerja di Rumah Sakit Meraksa ya. Kemudian juga saya ada mengajar gizi kuliner gitu ya. Nah, kemudian diminta untuk menjadi kaprodi, dan karena memang kita punya keinginan juga untuk lebih bermanfaat lah ya kalau ini. Akhirnya ya saya menjadi ketua program studi sampai saat ini gitu. Iya. Nah, mungkin pemirsa juga penasaran juga nih Bu ya. Mungkin ya ada juga nih mungkin yang pengen someday gitu ya menjadi ketua program studi atau juga kaprodi ya lebih singkatnya. Nah, mungkin kalau sedikit secara general gitu ya, secara umum gitu, job desk atau juga tanggung jawabnya gitu ya. Nah, pasti juga ini merupakan orang nomor satu di jurusan masing-masing ya. Nah, jadi kalau misalnya mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit job desk secara generalnya, tanggung jawabnya gitu ya untuk kaprodi ini. Ya, jadi tentunya ketika kita diemban suatu tanggung jawab pasti kita punya tugas ya Pak ya. Iya, pasti. Ya, jadi tugas kaprodi di sini adalah berperan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan ya. Dan utamanya adalah memastikan bahwa
proses pembelajaran itu terlaksana sesuai dengan kurikulum dan capaian pembelajaran yang harus dicapai ya sebagai seorang tenaga gizi. Kemudian juga memastikan bahwa dosen pengajar ya itu sesuai dengan mata kuliah yang harus mata kuliahnya gitu kan, sesuai dengan profesinya. Kemudian juga memastikan bahwa sarana prasarana yang mendukung untuk pembelajaran mahasiswa juga harus mendukung, itu harus tersedia ya. Kemudian juga mungkin dalam hal pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di sini Pak ya, jadi pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat itu di kampus kita berjalan sesuai dengan yang seharusnya gitu kan. Semua kelancaran dan berjalan dengan baik gitu Bu ya, program studi ya. Nah, baik itu untuk mahasiswa dan juga untuk dosen dan juga elemen-elemen terkait. Oke, nah kalau kita juga mungkin masuk lebih jauh sedikit nih tentang program S1 Ilmu Gizi ini, ya pasti juga ini semakin lama semakin banyak gitu peminatnya. Nah, terus kalau misalnya untuk di Universitas Muda Indonesia sendiri Bu ya, mungkin visi dan misi dari S1 Ilmu Gizi ini mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sih gitu goalnya untuk visi misinya ini? Iya. Jadi kita program studi ilmu gizi Universitas Ubudiah ini mempunyai visi menjadi program studi ilmu gizi yang unggul dan terkemuka dalam pengembangan ilmu dan teknologi serta sumber daya manusia yang profesional ya di tingkat regional pada tahun 2025 nanti. Itu yang kita harapkan Pak untuk visinya. Nah, untuk mencapai itu ya kita punya misi yang pertama menyelenggarakan pendidikan ilmu gizi yang bermutu tentunya ya, untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing ya, baik itu di tingkat regional untuk yang memberdayakan iptek ya. Itu kita harapkan. Kemudian menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu gizi yang bisa diterapkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan gizi yang ada di masyarakat ya. Kemudian juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ya, dengan menyebarluaskan ini ya pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu gizi sehingga bisa memberikan solusi ya atas permasalahan gizi yang terjadi di masyarakat. Kemudian juga kita mengembangkan jaringan ya dengan bekerja sama dengan berbagai sektor baik pemerintah maupun swasta ya. Juga mengembangkan sumber daya manusia yang profesional untuk menunjang mutu dan kualitas lulusan ya yang berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun lokal ya. Itu yang kita harapkan Pak ini. Oke. Nah, ada saya juga mungkin di sesi kali ini, mungkin sebelum kita break, nah saya juga ingin tanyakan satu lagi nih mewakili pemirsa di rumah nih Bu ya. Nah juga mungkin strategi-strategi apa aja sih dan juga keunggulan-keunggulan dari program studi S1 Ilmu Gizi ini yang sehingga juga itu menjadi salah satu jurusan favorit juga nih di Banda Aceh. Nah, mungkin bisa dari Kaprodi langsung nih, apa sih gitu ya strategi-strateginya dan juga keunggulan-keunggulannya gitu Bu ya, sehingga kayaknya juga semakin lama semakin menjadi terfavorit nih S1 Ilmu Gizi ini. Iya, jadi untuk mencapai tadi ya visi misi, jadi kita juga punya strategi-strategi yang kita lakukan, yaitu yang pertama tentunya memastikan bahwa proses pembelajaran mahasiswa ini berjalan sesuai dengan tadi kurikulumnya ya, sehingga capaian-capaian yang diharapkan dari lulusan ini bisa kita penuhi gitu. Kemudian juga kita menyediakan ya dosen-dosen yang berkualitas ya, yang mempunyai background pendidikan yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan, sehingga kita berharapnya bisa memberikan ilmu dan dampak pembelajaran yang baik kepada mahasiswa. Kemudian juga
kita tentunya harus menyediakan semua fasilitas ya yang dibutuhkan dalam hal pembelajaran, apakah itu sarana untuk belajar di kelas mahasiswa maupun mungkin laboratorium untuk prakteknya gitu kan, kemudian juga mungkin pembelajaran di luar, apakah itu berupa seminar ataupun pelatihan-pelatihan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa atau mungkin dosennya juga ya untuk memperkuat ilmu yang nanti akan dia sampaikan kepada mahasiswanya gitu ya. Itu juga merupakan strategi kita ya, selain juga tentunya memberikan lingkungan ya yang harmonis tentunya ya kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa ini bisa belajar dengan motivasi yang tinggi gitu ya. Jadi kita juga di sini dosen-dosen itu lebih proaktif tuh Pak. Jadi ya kalau misalnya ada mahasiswa yang mungkin tidak mengikuti perkuliahan atau apa, kita bisa menghubungi mahasiswanya, kemudian memberikan motivasi ya, sehingga mereka juga bisa kalau misalnya ada permasalahan kita bisa membantunya sehingga mereka kembali bisa belajar dengan giat lagi gitu, sesuai dengan yang diharapkan. Oke, iya. Nah itu dia pemirsa, pasca juga di sesi kali ini. Nah kita juga sudah sedikit banyak ya mengetahui bagaimana sih satu ilmu gizi ini, dan nantinya kita juga bakal lanjut lagi, terus juga mungkin apalagi juga pemirsa di rumah yang penasaran ya seputar mengenal lebih jauh tentang ilmu gizi atau juga di program studi S1 ilmu gizi, dan juga seperti apa gitu ya. Dan kita juga bakal lanjut bincang-bincang bersama Ibu Zulaika setelah jeda pariwara berikut ini.